Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan The Clan Koi. Ayo rencang-rencang meresani video kulo ing malam Jumat iki waktune horor utawi misteri. Oke, sebelum mulai yang belum subscribe, ayo subscribe dulu kawan. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah alur cerita film Indonesia yang berjudul Kabut, rilisan tahun 2021, yang dibintangi oleh Sarah Fajira dan Kevin Ardilova. Langsung aja tanpa basa-basi, let's go! Film ini bermula ada dua orang laki-laki yang mengantarkan ayam di sebuah desa. Akan tetapi desa itu terlihat sepi dan tidak ada penduduknya. Dua orang laki-laki itu bernama Jupri dan Joni. Untuk menghemat bensin, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di sana dan menunggu sampai pagi. Ketika mereka mulai istirahat, si Jupri cerita tentang membuka peternakan ayam kepada Joni. Akan tetapi, karena si Joni ini mengantuk, dia tertidur dan tidak mendengarkan Jupri. Kemudian, Jupri yang kebelet kencing, dia keluar dari pick-up dan kencing di sekitar pohon. Tiba-tiba ketika Jupri melihat ke belakang, dia melihat seorang bapak-bapak yang membawa golok. Karena takut, Jupri langsung berlari ke arah pepohonan. Kemudian dia melihat warga desa yang bersikap aneh. Lalu, Jupri bertanya kepada ibu-ibu tentang warga desa yang terlihat aneh. Ternyata si Jupri ini dan Joni ingin mengantarkan ayam di desa Sukajati, tetapi malah berada di kampung Jagal. Ibu itu heran karena Jupri dapat melihat warga desa yang ada di sana. Kemudian ibu itu mengajak Jupri ke rumahnya. Di sisi lain, terlihat Joni yang tertidur pulas. Tiba-tiba ada perkumpulan orang yang sedang berkelahi dan membuat Joni ketakutan. Joni yang panik tentang kejadian itu pun langsung berlari menuju hutan. Selang beberapa waktu, Joni yang ketakutan bertemu dengan Jupri dan ibu yang ditemui Jupri tadi. Setelah itu, mereka langsung bergegas ke rumah ibu itu. Sesampainya di rumah, ibu itu menyuruh seorang wanita yang bernama Mirah membuatkan kopi untuk Jupri dan Joni. Joni yang masih syok tentang kejadian itu tidak yakin untuk berada di situ. Kemudian, ibu itu bercerita tentang keadaan di desa itu yang setiap tahun selama 3 malam selalu dihantui oleh roh-roh jahat yang saat hidupnya saling berseteru. Jadi, setiap ada pendatang di desa itu selalu menjadi korban. Dan ibu itu meminta Joni dan Jupri untuk tinggal selama 2 malam lagi. Kisah teror itu bermula di tahun 60-an. Desa yang dahulunya terkenal sebagai pasar ternak yang disebut Jagalan. Terdapat dua kelompok, yang satunya dipimpin oleh anak kiai terpandang yang biasa dipanggil Gus Gofur, dan satunya lagi dipimpin oleh Darsono, satu-satunya orang yang pernah berkuliah dari desa itu. Dua kelompok itu saling curiga karena perbedaan pandangan tentang politik, dan sewaktu-waktu dapat meledak dan menjadi bencana. Namun, di antara anak buah mereka terus saling ancam dan banyak memakan korban dan disusul dengan balas dendam yang tidak ada habisnya. Suatu hari terdengar berita heboh dari Jakarta dan itu juga yang membuat desa Jagalan tambah mencekam. Berita itu menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dalam menghadapi situasi negara yang sedang genting. Singkat cerita, di suatu malam terjadilah peperangan antara dua kelompok itu. Peperangan itu terjadi selama 3 hari 3 malam. Hingga di malam terakhir hanya tersisa 2 orang saja, yaitu Gofur dan Darsono. Di sisi lain ada orang yang bernama Marjuki. Dia merupakan tokoh desa. Marjuki adalah orang yang tahu tentang akhir peperangan itu. Setelah kejadian itu, selalu terjadi teror setiap tahun di desa itu selama 3 malam.
Teror itu masih berlangsung sampai saat ini karena jasad Gofur dan Darsono belum ditemukan. Keesokan harinya, Jupri diajak Mirah untuk keliling desa. Mirah memperlihatkan kuburan korban pembantaian kepada Jupri, kemudian memperlihatkan makam Marjuki, orang yang terakhir melihat Darsono dan Gofur meregang nyawa. Selang beberapa waktu, Mirah dan Jupri kembali ke rumah. Terlihat Joni yang sedang menyiapkan pakan ayam. Kemudian, mereka ke rumah Jagal untuk persiapan menghadapi teror oleh roh gentayangan di malam hari. Dengan lingkaran garam, beras putih dan merah yang tidak terputus akan melindungi mereka dari serangan roh jahat itu, kecuali mereka keluar dari lingkaran itu. Malam pun tiba dan mereka mulai tertidur. Tidak sengaja kaki Joni keluar dari lingkaran dan langsung ditarik oleh hantu yang meneror itu. Jupri yang terbangun karena teriakan Joni langsung berlari ke arah Joni. Namun sayang, Joni telah menghilang di bawah roh itu. Saat di tengah-tengah hutan, Jupri menemukan sepatu Joni yang berlumuran darah. Membuat Jupri merasa sangat sedih. Waktu pun berlalu ketika Jupri dan Mirah akan menyiapkan lingkaran garam, beras putih dan merah. Mirah ini bercerita tentang emak yang waktu kecil suka main petak umpet dan biasa bersembunyi di dekat pohon. Yang sebelah pohon itu ada lubang yang biasa untuk tempat sembunyi emak waktu kecil, dan hanya ayahnya yang tahu tempat persembunyian itu. Jupri yang penasaran langsung mendatangi pohon itu, lalu mencoba menggali tempat itu. Karena kemungkinan jasad Gofur dan Darsono dimakamkan di situ. Setelah beberapa saat menggali, Jupri dan Mirah menemukan tulang belulang yang ternyata milik Gofur dan Darsono. Kemudian Mirah berlari ke rumah untuk mengambil kain kafan dan mengabari emak. Setelah itu, tulang belulang Gofur dan Darsono dibungkus kain kafan dan dikuburkan. Namun, ketika akan menguburkan, ada banyak sekali gangguan dari roh yang bergentayangan. Ketika Jupri mulai menggali kuburan, dia diganggu oleh roh Darsono. Melihat tasbih yang dilemparkan ke tanah punya Jupri, Gofur pun membantu Jupri dari gangguan Darsono. Ternyata tasbih yang dipakai Jupri itu adalah tasbih milik Gofur yang diturunkan ke anak cucunya. Makanya Gofur ini membantu Jupri. Setelah tulang Gofur dan Darsono ini dikuburkan, arwah Gofur dan Darsono langsung menghilang dan teror di desa itu pun berakhir. Keesokan harinya, Jupri berpamitan kepada emak dan Mirah untuk pulang ke Jakarta. Akhir cerita memperlihatkan dua batu nisan yang ternyata milik Tijah atau emak yang merupakan anak dari Gofur, dan satunya lagi milik Mirah atau anak dari Darsono. Jadi, selama ini yang membantu Jupri hanyalah sekedar arwah. Dan itulah yang menjadi akhir dari film ini. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya kawan. Jumpa lagi di next video. Bye-bye!